Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah, berkah berlimpah bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk semuanya. Sahabat-sahabat yang lama ikut kelas Inner Joyful pasti udah hafal banget terhadap saya. Tapi ada beberapa sahabat di sini yang kayaknya baru tahu ya siapa dia. Siapa itu si Openg gitu kan. Nah, karena baru tahu saya harus intro dulu ya. Perkenalan diri dahulu. Jika ditanya siapa saya bukan siapa-siapa. Oke, saya share dulu deh. Siapa saya? Ini dia. Kalau ditanya siapa saya, ini dia saya. Saya adalah seorang wirausahawan. Jadi saya basically adalah seorang wirausahawan, murni wirausahawan. Jadi saya sekarang adalah penjual distributor ya brankas dan mobile file di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita kantor ada di Surabaya. Kantornya ya, belum ke tempat lain. Nah, ini adalah core saya. Jadi core saya bukanlah pengajar. Nah, kalau Anda tanya akar pendidikan saya apa? Alhamdulillah pendidikan saya hanya sekedar lulusan sarjana lagi GR banget. Enggak. Saya hanya sekedar lulusan madrasah aliyah. Kebetulan saya pemilik usaha UD Murah Mantap Jaya dan PT Murah Mantap Jaya. Jadi ya inilah saya apa adanya. Dah segitu aja sharingnya. Jadi intronya segitu aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau Anda berharap ini kelas apa sih dan belajarnya ke siapa sih, sarjana mana, lulusan mana, ketinggian. Saya hanyalah manusia biasa, lulusan madrasah aliyah yang hanya sekedar untuk belajar terus menikmati kehidupan dengan bahagia, 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 dan bahagia. Nah, kelas ini menarik bagi saya karena ini adalah kelas baru, kelas lama yang saya bawakan ulang. Jadi rekamannya nanti akan baru semua. Hampir 70%-nya insya Allah baru. Jadi semua materi Inner Joyful itu semuanya akan saya perbarui ya. Kecuali materi ketuhanan. Materi ketuhanan ini memang agak susah untuk diperbarui karena kefahamannya masih sampai di situ saja, di situ terus maksudnya. Jadi kelasnya ada 156 kalau tidak salah ya. Ada 111 materi tentang Inner Joyful. Itu audionya berarti 97% baru. Jadi akan saya rekam ulang dengan kondisi kesadaran dan kefahaman saya sekarang. Jadi baru, benar-benar baru. Untuk 55 rumus keberlimpahannya, jika memang perlu saya perbaharui, akan saya perbarui. Jadi total audio yang Anda dapatkan di kelas ini adalah 170-an. 111 tambah 56, ya 160 sekian lah ya. Tujuannya apa? Audio ini akan bisa Anda dengarkan terus ya. Jadi, aku bab ini nggak paham didengarkan lagi, bab ini nggak paham didengarkan lagi, bab ini nggak paham didengarkan lagi. Itu. Nah, sebenarnya audio ini saya share adalah untuk pengulangan. Untuk pemantapannya di mana? Pemantapannya ada di Zoom meeting seperti sekarang. Kalau nggak tahu, kurang jelas, tanyanya di mana? Tanyanya di grup diskusi yang pada udah masuk sekarang ya. Tanyanya di situ. Tanya aja, bebas sebebas-bebasnya, pertanyaannya apapun insya Allah saya jawab selama saya bisa jawab. Ya, kalau saya bisa jawab
akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, pasti akan nggak saya jawab. Jadi simple aja. Kalau Anda cari guru yang semuanya bisa menjawab, jangan cari saya, karena saya bukan Google. Berarti carinya kemana ya? Carinya ke Google lah. Dia bisa jawab semuanya. Oke? Itu adalah kelas Inner Joyful. Apa saja yang kita pelajarin? Nah, menariknya, di kelas Inner Joyful ini saya hanya mengajarkan untuk ya gimana sih caranya bahagia itu aja. Loh, bahagia kok butuh belajar? Enggak, sebenarnya bahagia nggak butuh belajar. Nggak ada pernah dalam kurikulum sekolah bahagia. Nggak pernah. Nggak ada memang. Bahagia memang tidak butuh belajar. Tetapi sayangnya default manusia adalah bahagia. Nah, kita tahu ya, default manusia adalah bahagia. Kalau Anda punya anak kecil, anak umur 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, defaultnya bahagia. Selalu bahagia. Dia senyumnya bahkan bisa sampai 500-600 senyuman dalam sehari. Menarik ya. Gede dikit, senyumnya mulai hilang, mulai 200. Ya, udah SD tuh, SD, SMP. SD, SMP udah tinggal 100-an lah. Semakin tinggi strata pendidikan kita, semakin ruwet. Bahagianya semakin hilang. Udah lulus sarjana, aduh, nggak ada senyumnya. Udah punya anak 2, 3, senyumnya hilang mendadak. Sehari sekali itu udah alhamdulillah. Sehari 5 kali udah alhamdulillah banget. Itu pun kalau sholatnya senyum. Ya, kalau sholatnya cemberut, iya senyumnya hilang juga. Jadi manusia modern tuh kasihan. Defaultnya udah bahagia, tetapi sayangnya kita beri syarat yang banyak terhadap bahagia itu muncul. Makanya di kelas ini akan terjadi perubahan besar yang biasanya saya berikan bab ketuhanan, mengenal Tuhan, menyadari Tuhan, berkomunikasi mesra dengan Tuhan, intens dengan Tuhan, melebur dengan Tuhan, itu di terakhir. Nah, di kelas ini ngawur. Saya coba ngawur. Kenapa? Karena Ramadan udah deket nih, supaya kita nggak kejar-kejar lagi pahala kan. Nah, saya ubah sudut pandangnya. Kenal Tuhan dulu, sadar Tuhan dulu, deket sama Tuhan dulu, mesra sama Tuhan dulu, baru kita belajar memberdayakan diri. Ya, kita latihlah otak kita dengan apa? Ya banyak, mau pakai afirmasi, boleh. Mau pakai apa lagi? Reprogramming bawah sadar boleh, pakai apa namanya gelombang otak boleh, pakai binaural boleh, pakai apa deh, bebas sebebas-bebasnya. Nah, tapi ujungnya adalah saat kita mengenal Tuhan, maka tidak mungkin orang yang kenal Tuhan itu susah senyum. Nah, itu rumus utamanya ya. Jadi kalau Anda udah kenal Tuhanmu, dah, ayo kita senyum. Nah, ada keruwetan, ayo kita senyum. Ada keruwetan lagi, ayo kita senyum. Susah, Mas, ayo senyum. Loh, kenapa susah? Ya, karena masalahnya. Loh, nggak paham lagi berarti. Nah, itu yang ditekankan. Karena begini, beberapa kelas sebelumnya saya buka kelas itu setahun mungkin cuman 4 kalian kali ya, karena 2 bulan sampai 3 bulan sekali, kebanyakan sih 3 bulan sekali. Terakhir kelas kemarin itu 2021 bulan Oktober, November, Desember, Januari, 4 bulan kan. Eh, Tidak setiap kelas, maksudnya tidak setiap 2 bulan saya bikin kelas ya, memang untuk lama ya, untuk menyadarkan. Nah, saya pengennya coba nih, kelas ini saya persingkat durasinya, cuma 40 hari, gitu kan. Tetapi bab ketuhanan saya utamakan terlebih dahulu. Nah, di kelas ini latihannya juga harus dicetak. Wah, mantap nggak? Latihannya harus dicetak. Jadi ada 17 latihan awal. Udah lakukan itu setiap harinya. Loh, ngapain sih Mas? Kok repot-repot banget? Ya, tujuannya supaya apa? Ya, supaya Anda sedikit gila lah. Hidup ini kalau nggak sedikit gila, maka Anda akan gila beneran gitu loh.
Kenapa begitu? Ya, senyum aja susah, ketawa aja susah. Apalagi seneng, apalagi bahagia. Enggak mungkin gitu loh. Kalau senyum aja syaratnya luar biasa susah, apalagi ketawa. Luar biasa susah banget. Kalau ketawa aja susah, mana bisa Anda senang? Enggak bisa. Aku itu senang Mas kalau duitku banyak. Percayalah, kalau Anda tidak terbiasa sukacita, sebanyak apapun duitmu, maka kesenangan nggak akan hadir. Itu rumus kehidupan gitu loh. Jadi kita ini terlatih atas apa yang kita latih. Anda terlatih apa? Cemberut, Mas. Oke, Anda ahli dalam cemberut. Anda terlatih apa? Komplain lah. Oke, dikit-dikit komplain. Dikit-dikit komplain. Anda terlatih apa lagi? Marah. Ya udah dikit-dikit marah. Dan percayalah, semakin banyak orang sakit, saya juga diuntungkan gitu loh. Semakin banyak orang yang terapi kan. Astagfirullahaladzim. Enggak. Jadi tujuan kelas ini adalah kita akan belajar bab ketuhanan di awal, lalu kita belajar mengenal otak, mempelajari otak, gelombang otak, reprogramming pikiran kita. Ini kan bab dasar dari pemberdayaan diri. Tapi dari awal kita akan belajar dulu untuk kenal Tuhan, sadar Tuhan. Makanya kalau di kelas-kelas sebelumnya saya kasih cuma 15 pertanyaan, di kelas sekarang saya kasih 18 pertanyaan. Pertanyaannya lebih nggak mengenakan ya. Pertanyaannya lebih tidak mengenakan. Maksudnya Anda harus berani jawab itu gitu ya. Makanya jangan GR Anda sudah transfer ke saya terus bisa ikut kelas ini. Enggak, Bos. Ya, enggak. Kenapa begitu? Saya bisa mengembalikan kapan saja uangmu. Kenapa? Saat Anda tidak siap gitu loh. Loh, kan aku udah bayar. Iyalah, kalau Anda udah bayar, saya kasih pertanyaan, Anda nggak mau jawab, berarti kan Anda tidak mau berpartisipasi. Nah, kalau nggak mau berpartisipasi, lo ngapain ikut kelas gitu ya? Itu pertama. Kedua, kapanpun ada mundur dari kelas ini, bilang aja nggak apa-apa. Ya, saya kembalikan. Benar-benar saya kembalikan 100%. Berapapun uang yang Anda transfer ke saya. Saya nggak pakai uang itu dulu sebelum dapat ridho dan ikhlas dari panjenengan. Santai aja. Ya. Yang ketiga, alhamdulillah saya diberi usaha yang lancar. Jadi uangnya bisa tidak saya pakai sampai mendapat ridho Anda. Oke, paham ya? Gitu. Jadi habis ini kita setelah belajar otak nih, belajar ketuhanan di awal, memprogramming otak dengan kesadaran ketuhanan, lalu kita belajar main-mainan energi. Ya, mainan energi nanti ada mainan cakra lah, mainan aura lah, terus mainan begitu deh, mainan zona kuantum dan lain sebagainya. Ini kan cuman sekedar mainan aja. Tetapi mainan yang dimaksud di sini adalah bermain energi dengan kesadaran. Bermainnya dengan serius tapi santai. Jadi asik-asikan lah. Di kelas ini asik-asikan benar gitu. Tetapi ingat ya, Anda harus benar-benar berani kalau saya minta, setor dong apa yang udah kamu coret. Jadi habis Excel-nya saya berikan, ya Excel-nya saya berikan, nih Anda centang. Mulai Sabtu Anda centang. Jadi Jumat itu kita akan Zoom meeting menjawab 18 pertanyaan dan bab pertama tentang ketuhanan. Jumat kita Zoom meeting lagi menjawab 18 pertanyaan dari sudut pandang saya. Oke. Lalu kita masuk di bab ketuhanan, bab pertama. Nanti insya Allah, nah mulai Sabtu kita udah langsung berlatih. Jadi kita langsung, kelas ini udah langsung aja jalan. Latihannya gimana Mas? Simple latihannya. Apa? Ya kembali lagi sedikit gila. Ya senyum aja. 20 detik ya pertama. Nanti ada kalanya panjenengan saya suruh senyum sampai 7 menit. Nah, bisa nggak senyum sampai 7 menit gitu? Wah, nggak bisa Mas, nggak mungkin. Tapi kalau udah ikut kelas ini, nggak ada yang mustahil. 7 menit enteng bos, iya nggak?
20 detik lebih enteng. 2 menit enteng. Di awal orang yang nggak biasa senyum, mau diajak senyum 20 detik aja udah komplain. Si ancuk suwe ini tau asu iki opo iki. Untukku garing nah, gitu kan. Tetapi saya ngelihat ada Ustadz Anton. Kok elek Ustadz? Saiki Ustadz. Nah, dia pakai kumis sama jenggot. Dia pakai kumis sama jenggot. Dia pakai kumis sama jenggot asem. Nggak bisa di zoom ya? Gak bisa. Saya ngelihat ada sahabat saya Ustadz Anton tuh potongannya aneh banget loh. Lama nggak ketemu sama dia. Jadi gitu amat. Jadi buyar konsentrasi saya. Tati kowe putu tat. Jangan ngomong tat. Aku kok penasaran banget loh. Oh iya ya. Maca. Ya Allah. Wis kuru. Ya, ya wis sehat selalu tat. Gondrong bisa nih tak parani nang Lamongan lah. Yang penting sehat. Ya aman. Allah. Maaf ya sahabat ya. Lama nggak ketemu sama beliau. Nyampe mana tadi jadinya? Rusak ya. Sampai senyum Mas. Oke, sampai senyum. Matur nuwun Pak Sugianto. Ya, jadi pelajaran di kelas ini akan berbeda karena mempelajarinya adalah tentang ketuhanan dulu, mempelajari otak, energi, kuantum, dan kita akan apa ya? Akan belajar langsung praktek. Jadi mulai hari pertama di hari Sabtu itu udah praktek. Nah, prakteknya amat sangat banyak sekali. Ingat ya, prakteknya amat sangat banyak sekali. Kira-kira ada 12 sampai 17 praktek. Oke. Di awal mungkin saya izinkan cuma 10 praktek, tapi prakteknya susah-susah loh ya. Prakteknya benar-benar susah-susah loh. Susahnya gimana? Ya, Anda harus berani senyum gitu kan. Senyum nyengir terus. Sehari itu nyengirnya minimal itu 20 kali. Setiap senyumnya 20 detik. Lalu awal bangun tidur itu yang disadari adalah Tuhan, terus nyengir 2 menit. Nggak boleh kurang dari 2 menit. Lebih boleh. Jadi nyengir aja. Gitu. Pokoknya bangun tidur melek mata langsung nyengir. Apapun kondisi kita. Loh mas saya lagi sakit. Nggak urus nyengir. Mas saya lagi bangkrut. Nggak ngurus nyengir. Mas lagi banyak utang. Nggak ngurus nyengir. Pokoknya nyengir aja. Senyum aja. Siapa yang disenyumin? Nanti kita bahas detail di di bab ketuhanan. Enak. Ini awal benar-benar kita bahas bab ketuhanan. Oke. Nah, lalu kita juga ada langsung belajar tentang melebur dengan Tuhan. Ini yang menarik nih. Betapa banyak sahabat kita nih yang baru-baru khususnya biasanya ya tidur tuh nggak bisa nikmat gitu. Ya, tidur pakai obat tidur. Nah, sekarang tidurnya beda. Tidurnya melebur sama Tuhan. Tuhannya disapa dulu, dimesra-mesrain dulu, lalu nitip ya Tuhan, semua masalah nih aku titipin nih, nih utangku titip ya, nih orang yang brengsek nih titip ya, nih semuanya titipin sama Tuhan, lalu baru boleh tidur. Wah, enak tuh. Nah, nanti kita lihat sehebat apa manfaat tidur yang melebur dengan Tuhan. Jadi kita nggak ada identitas lagi, tapi benar-benar nol sama Tuhan gitu. Nah, pagi-pagi kita udah nyapain semuanya, tumbuhan disapa, tembok disapa, semua disapa. Pokoknya sedikit gila lah ya. Apapun dinamain. Ya, laptop kita dinamain, mobil dinamain, garpu dinamain. Enggak deh kalau garpu ya. Apa aja dinamain. Pokoknya
kita belajar amat sangat sadar. Nah, yang membuat kita tidak ahli dalam bersyukur adalah kita terlalu mudah menghakimi. Itu berarti kita lebih banyak memakai otak reptil dibanding otak manusia. Nah, karena kita adalah manusia, maka pakailah otak manusia. Apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah berhenti mengeluh, berhenti menghakimi. Wah, mantap tuh. Itu latihan yang harus kita lakukan setiap harinya. Oke, kita catat terus. Oke. Nah, nanti pun bahkan kita ada program bawah sadar juga dengan video ngelihat. Itu kita lakukan. Nah, yang ruwet nih sekarang apa sih? Manusia modern malas bergerak. Nah, ini pun juga harus dilakukan. Jadi amat bisa jadi ritual wajib lah. Bergerak minimal 6.000 langkah. Wajib lakukan. Bergerak aja. Nggak tahu bergeraknya kemana, nggak apa-apa. Nah, nanti Anda akan tahu esensinya setelah kita belajar benar-benar. Ya. Lalu apa lagi nih? Ya, namanya kita berlatih. Yang perlu dilatih ya senyum, ketawa. Oh, berarti boleh ada latihan ketawa. Iya. Ketawa juga ada latihan. Ketawa dari ketawa nyicil pertamanya kan. Nyicil gimana? Nah, ini ketawanya nyicil ya kan. Dia mau ketawa enggak. Habis nyicil terus ketawanya digedein. Nah, itu ketawanya udah mulai nggak nyicil, udah mulai kontan ya. Lalu ketawa orang lunas hutang. Merdeka. Nah, itu yang kita latih nanti di kelas. Jadi setiap hari kita berlatih tuh ketawa. Udah ketawanya masih di mana kita? Apa ketawa kita masih di cicilan ya? Atau ketawanya berat banget? Aduh, utangnya banyak banget tuh, kasihan banget ya. Nah, ya kalau gitu cara membuka pintu rezeki ya ketawa lah ya. Ketawa, semakin keras ketawamu, maka akan semakin lancar rezekimu, gitu ya. Nah, lalu apalagi ya program diri kita, ada jurus-jurus manifestasi ya kita pakai ya. Pakai jaket kuantum, pakai jaket kebelimpahan dan jurus-jurus lainnya. Ya, nanti itu Anda pilih sendirilah ya. Jurus-jurus itu banyak, pentingnya di mana ya. Nanti deh Anda ukur-ukur sendiri, oke? Poin utama dari kesemuanya adalah Anda melakukan segala sesuatu dengan sadar. Nah, ini yang menarik. Sadar, penuh, hadir, utuh. Sadar, penuh, hadir, utuh. Terus dilakuin. Aduh, menarik. Nah, lalu biasakan dalam setiap hari berbagi ratusan kali. Nah, berbaginya ratusan, bukan cuma sekali. Sekali dipamerin, kagak. Kita ratusan. Pokoknya ratusan kali kita berbagi. Kapanpun, dimanapun kita berbagi. Loh mas, emang kita kaya banget ya? Oh iya, kita amat sangat kaya banget. Amat sangat kaya banget. Apalagi kalau kita kaya bersama Tuhan. Super kaya udah. Loh mas, kan aku sekarang lagi kere. Ya, terjadilah. Nah, nanti Anda akan tahu apa hakikat kaya, apa hakikat kere. Orang yang menyebut dirinya kere adalah pasti manusianya kurang syukur. Udah pasti udah. Oke. Nah, orang yang dia bisa berbagi ratusan kali dalam sehari adalah manusia syukur. Itu aja. Nah, kita berada di posisi mana? Ya, ayo kita belajar. Belajar bareng. Itu yang kira-kira akan saya sampaikan di kelas Inner Joyful, sahabat. Jadi apa saja ya itu yang kita praktekkan setiap harinya. Basic utamanya adalah kita terlalu banyak ilmu nanti ya, dan hati-hati dengan ilmu. Ya, hati-hati dengan ilmu karena kebanyakan ilmu yang saya rangkum akan membuat Anda bingung. Jadi yang paling penting gimana? Ada ilmunya, fahami, endapkan, latih sedemikian rupa. Jadi Anda lebih baik berlatih di awal.
Apa? Berlatih ujung dari segalanya itu sebenarnya adalah ketauhidan. Mengenal Tuhan dulu, menyadari Tuhan dulu. Ini yang perlu dilatih di awal. Awal banget. Begitu Anda udah dapet ini, maka latihan berikutnya akan jauh lebih ringan. Oke? Gitu ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Monggo, silahkan. Assalamualaikum Mas Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Senang sekali bisa langsung berguru sama Mas Ferry langsung. Biasanya saya lihat Mas Ferry di YouTube. Oh iya. Setiap pagi saya mendengarkannya dan merasakan alhamdulillah 1 bulan ini kenal dengan channel Mas Ferry dan sudah ada ada perubahan gitu loh Mas. Saya merasakannya dan yang tadinya tuh saya pertama kali dengar tuh yang true healing tuh Mas. Itu luar biasa sekali gimana caranya supaya nggak cemas, nggak khawatir karena kan berpengaruh ke badan kita ya. Dan sekarang saya merasakan ada perubahan jadi tidak tegang dan sebagainya gitu. Alhamdulillah syukur sekali sama Allah. Kemudian yang mau saya tanyakan atau saya diskusikan sama Mas Ferry. Tadi kan Mas Ferry menyebutkan kalau nanti kita akan ada latihan-latihan gitu kan Mas. Nah, untuk latihan-latihan ini tadi Mas Ferry bilang apa memberikan kita Excel apa itu ada kayak itunya ya Mas, form-formnya gitu ya? Ada formnya gitu. Nanti saya yang buatkan, saya share di grup. Jadi grupnya ada 2 Mbak, ada grup diskusi dan grup materi. Grup materi akan saya buat di hari Jumat. Jadi begini, hari Jumat itu nanti akan kita bahas detail, lalu Anda putuskan ikut atau tidak, karena yang boleh ikut kelas saya adalah orang yang akil balik. Mirip-mirip dengan syaratnya agama lah ya. Syarat orang beragama kan akil balik. Apa itu? Berakal dan dewasa. Nah, kalau orang dewasa secara umur tetapi akalnya tidak dipakai, nggak boleh ikut kelas ini. Gitu. Kalau dia udah berakal tetapi masih amat sangat kecil, nggak boleh ikut kelas ini gitu. Jadi syaratnya 2 itu tadi, berakal dan dewasa. Makanya di kelas ini butuh open mind. Saya gini ya, dalam membawakan kelas ini saya tidak akan berdebat. Ingat ya, karena saya tidak akan menawarkan Anda surga, ya, tidak akan menawarkan Anda pahala. Saya melampaui itu, maksudnya begini. Dalam hidup ini saya lelah sekali berhitung, komplain dengan Tuhan. Maka saya tidak berani menawarkan pahala kepada Anda. Itu kan urusan udah diurus malaikat. Ya kan? Ngapain saya juga nanya-nanyain malaikat, kurang ajar sekali gitu ya. Nah, sudut pandangnya begini. Saat saya masih ada di bawah sini, saya melihat di sekeliling ruangan ini hanyalah ruangan. Dan kebenaran bagi saya hanyalah ruangan ini. Oke? Tetapi saat saya naik di lantai yang lebih tinggi, saya melihat ruangan di bawah ini, ternyata sudut pandang saya lebar. Dan saya bisa melihat ruangan ini dan ruangan lainnya di bawah saya. Pun demikian semakin tinggi sudut pandang saya, maka saya mampu melihat dengan luas dan saya tidak berani menyalahkan orang-orang yang di bawah. Apalagi orang yang di atas saya. Jadi tujuan di kelas ini adalah menaikkan sudut pandang. Maka syaratnya itu tadi, berakal dan dewasa. Selama kita tidak berakal dalam belajar, maka kita akan terjebak dalam pengkultusan. Lalu dihajarlah dengan kata-kata benar, salah, halal, haram. Begitu ditanya, apakah itu haram? Nggak tahu. Apakah itu halal? Nggak tahu. Siapakah yang boleh mengharamkan? Nggak tahu. Gitu kan. Nah, di situ kita anti banget membahas itu. Mas, ini benar atau salah? Mas, ini halal atau haram? Bagi saya semua adalah halal.
ya, jika dilakukan dengan niat baik. Nah, itu intinya. Gitu. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, Mas Ferry nanti ngajarin sholat pakai senyum lagi? Iya. Saya jawab, iya. Loh, kan nggak boleh. Haram. Nah, saya tanya lagi Anda nanti. Haram menurut siapa, Bos? Gitu. Jadi, kelas ini tidak membahas ke sana, tetapi kelas ini membahas esensi dari setiap tindakan. Gitu, Mbak Rinda. Baik, terima kasih Mas Ferry. Ya, terima kasih kembali. Yang lain dipersilahkan. Jadi jangan harap di sini ada iming-iming surga ya, karena saya bukan maklar surga. Pertama, kedua, saya juga bukan petugas surga. Ketiga, saya nggak kenal sama malaikat ya. Belum di WhatsApp sama malaikat juga. Jadi saya nggak tahu, itu prerogatifnya Allah, ya sudah, serahkan pada Allah. Ya, tugas kita dalam hidup ini adalah sehebat apa sih hidup kita dalam menjalani hidup ini. Itu aja sih. Wah, aku hebat Mas, hebat. Ya, hebat, bagus. Itu aja. Itu aja jawaban saya. Saya tidak akan menyalahkan. Yang ada saya akan membenarkan dan apresiasi. Ya. Tetapi kalau Anda terlalu bodoh, ya tak pisui. Ya. Jadi kalau udah di kelas, hati-hati ya. Ini kan saya kelihatannya halus banget ya. Kelihatannya, wah ini baik nih. No. Begitu Anda masuk kelas, Anda harus siap benar-benar buka mata, buka hati, buka pikiran. Jadi begini, saya akan menjadi 2 guru sekaligus dalam kelas, yaitu guru besar Anda dan guru kecil Anda dan guru besar Anda. Guru kecil itu adalah yang mengajarkan Anda kebaikan. Ayo kita tersenyum, ayo kita ketawa, ayo kita mendoakan orang lain, ayo kita sukacita, ayo kita damai, ayo kita sholat dengan berkomunikasi mesra sama Tuhan. Ini kan guru kecil yang mengajarkan teori tentang tata cara. Mengajarkan teori tentang kebaikan. Oke. Nah, saat saya menjadi guru besar, apa yang saya lakukan? Waduh, caci maki akan saya keluarkan. Goblok, mengong, pancuk, asu, raimu. Kenapa begitu? Ya, karena saya akan menjadikan Anda tersinggung atau tidak. Sejatinya orang yang menyakitimu, dia adalah manusia yang diutus Tuhan untuk menjadi guru besarmu. Guru besar itu adalah orang-orang yang mengajarkan langsung untuk berpraktek dalam menerima, mengalir, tersenyum, gembira, memaklumi, memahami. Itu. Ya, itu guru besar. Jadi orang-orang yang menyakitimu itu adalah guru besarmu. Dan cara untuk Anda tidak tersakiti oleh guru besarmu, kasih hadiah, Bos. Kasih hadiah. Terima kasih ya udah jadi guru besarku. Nih. Mendadak dendam Anda hilang. Wah, dendamku hilang, benciku hilang. Gitu. Oke? Anda tidak akan bisa masuk surga dengan semua ritual Anda. Tenang saja. Tenang saja. Ya. Nggak akan. Loh, kenapa begitu? Ya, katanya Tuhan begitu. Bukan kata saya, kata Tuhan. Di Al-Qur'annya begitu. Nah, kelas ini akan berjalan dari sudut pandang Islam berdasarkan kefahaman saya tentang Al-Qur'an. Ingat ya, Al-Qur'an, saya bilang Al-Qur'an. Di kelas nanti pun saya akan melatih Anda untuk berhenti makan. Ya, menarik. Puasa, benar-benar puasa. Puasanya Senin Kamis? Enggak, puasanya 24 jam. Seminggu 2 kali. Oh, apalagi nih? Anda akan tahu manfaat puasa. Anda akan menyenangi puasa jika manfaatnya begitu luar biasa dahsyat. Loh, puasaku Senin Kamis bermanfaat nggak? Tergantung. Ya, tergantung seperti apa Anda berpuasanya. Kalau puasamu sahurnya jam 4 sebelum adzan subuh,
lalu bukanya 5:30 saat adzan maghrib, bermanfaat nggak? I'm sorry to say, no. Loh, kenapa nggak bermanfaat? Ya di Al-Qur'annya nggak begitu. Di Al-Qur'annya itu bukan cepet-cepetan berbuka puasa. Tetapi di Al-Qur'annya itu lambatkan buka puasamu. Wa atimus syiyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Yang ngajarin Anda berbuka dengan cepat siapa? Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akan saya berikan sudut pandang yang lain terhadap Anda agar paham. Oh, ternyata wajar kok aku masih sakit MA, kok aku masih sakit GERD, kok aku masih anxiety karena tidak sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Paham? Ayo, diskusi lagi. Silahkan. Ayo, ada yang mau didiskusikan, sahabat? Monggo. Jadi pelajaran puasa pun ada di kelas ini. Bahkan pelajaran nafas pun ada di kelas ini. Vibrasi ada nggak, Mas? Ada. Apalagi? Mau apa lagi? Manifestasi ada nggak? Ada. Dapat duit banyak ada nggak? Ada. Kayak gitu kan? Cara berlimpah rezeki ada nggak? Ada. Gitu kan? Apalagi? Mas, cara ngelunasin hutang ada nggak? Ada. Gitu. Ada semuanya pokoknya. Tenang aja. Iya kan? Jadi, alhamdulillah banyak. Banyak. Tapi yang paling penting adalah pahami dulu setiap pembelajarannya. Gitu. Jadi akan banyak sudut pandang baru yang saya masukkan kepada panjenengan. Contoh gampangnya adalah bagaimana Anda memahami doa, takdir, niat. Ini kan banyak hal yang rumit ya, yang kita nggak paham tiba-tiba wah gitu ya. Nah, di kelas ini akan kita kupas tuntas. Oke? Yuk, silahkan sahabat yang mau diskusi atau bertanya. Monggo. Kalau nggak ada yang ditanyain ya kita udahan, guys. Ngapain pandang-pandangan, ya nggak? Sampai ketemu besok Jumat. Kalau nggak ada yang ditanyain, kalau ada ya ayo kita diskusikan. Gitu. Mas, ngajarin kesesatan nggak? Tergantung. Tergantung persepsimu gitu loh. Yang jelas saya mengajarkan Anda mencintai Tuhan gitu loh. Jangan gini. Jadilah Tuhan itu seperti Tuhan. Jadilah Tuhan seperti Tuhan. Dan jangan jadikan Tuhan seperti pembantumu. Atau jangan jadi pembantu bagi Tuhanmu. Itu yang menarik ya. Loh, lalu jadi apa yang paling penting, Mas? Ya, jadi kekasih lah. Ngapain kok jadi pembantu? Jadi pembantu nggak enak. Kalau Anda habis kerja, minta gaji kan sama tuanmu. Iya nggak? Nah, sama mirip-mirip kalau Anda minta pahala sama Tuhan. Minta pahala sama Tuhan. Ya. Habis kerja nih Tuhan, gue minta pahala ya. Ya udah deh, dikasih deh sama Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda jadi kekasih, Anda bekerja setulus hati. Semuanya dilakukan dengan sukacita. Gembira aja, terima kasih aja Tuhan. Ujung-ujungnya Anda cuma pengen, aku kok pengen mobil ya. Dikasih sama Tuhan. Mobilnya mintanya cuman, ya aku minta deh Sigra deh, nggak apa-apa deh. Daripada nggak ada, nggak apa-apa deh. Tiba-tiba dikasih Fortuner. Tiba-tiba dikasih Pajero, apa deh, terserah Tuhan deh, mau-maunya Tuhan kok. Ya, syaratnya jadi kekasih, guys. Berarti apa? Ya doanya udah nggak minta lagi lah, karena pelajaran doa meminta hanyalah untuk anak SD. Jangan sampai kita kejebak. SD kita belajar meminta, SMP kita belajar meminta, SMA kita belajar meminta, kuliah kita belajar meminta.
Mau mati kita belajar meminta. Ya udah, stres deh lo. Gitu ya, sahabat. Jadi di kelas ini benar-benar butuh open mind. Kalau nggak open mind, Anda akan panas terbakar. Terbakar apa? Terbakar api nerakamu sendiri, bukan neraka saya. Ya. Ayo, silakan yang mau diskusi. Mas Ferry, saya mau tanya lagi, boleh? Bukan tanya Boleh, sih, silakan. mau diskusi. Iya, harus yang lain dia nanya. Itu apa tentang konsep tadi itu konsep doa yang meminta. Memang bagus banget konsepnya dan sudah mencoba gitu Mas Ferry. Dan rasanya pada saat sholat itu berbeda sekali dengan sebelumnya yang kayak kita menghibah-hibah gitu kan, terus menangis. Tapi saat diajarkan konsep bersyukur gitu kan, bersyukur dan berterima kasih itu sangat berbeda. Saya bukan bertanya, cuma mendiskusikan aja apa yang saya rasakan ya Mas Ferry, apa yang saya ikuti di channelnya Mas Ferry. Sama satu ini Mas, sama konsep itu pengampunan yang agak saya bingung tuh Mas, konsep pengampunan. Nah di dalam kelasnya Mas Ferry, boleh nggak ada bocoran? Nanti Mas Ferry mengajarkan konsep kita minta ampun sama Allah itu kayak gimana gitu, tanpa kita yang tadi kayak konsep yang jadikanlah Allah tuh ya Allah gitu, jadikanlah kita tuh ya kekasih Allah. Gimana tuh Mas? Begini, Anda tahu nggak Tuhan tuh maha apa? Maha pengampun ada nggak? Maha pengampun. Iya, namanya maha pengampun, Anda belum minta ampun udah diampuni, betul nggak? Betul. Setuju nggak? Iya. Nah, gini, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bijaksana itu, beliau manusia suci yang bijaksana itu, dia hanya mengajarkanmu beristighfar 100 kali dalam sehari. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Gitu. Karena beliau ini tidak mau membebani umatnya, pertama. Kedua, beliau lebih meletakkan pada sisi esensi dibanding ritual. Paham nggak? Nah, yang ketiga, saat Anda bicara, istighfar 100 kali itu cepat atau lama? Tergantung ininya Mas, kalau dibacanya surplus ya cepat. Nah, Kalau di itu makanya tergantung kan. Tetapi begitu Anda istighfar sekali saja dengan kesadaran yang berbeda, itu rasanya bisa bermenit-menit loh. Ya. Anda bicara astagfirullahaladzim. Di sini itu tidak merasa bersalah, tetapi merasa diampuni. Di sini tersenyum merasakan sukacitanya Tuhan. Waduh, mantap jiwa. Ya enggak? Jadi istighfar kita bukan lagi penghakiman pada diri kita, tidak. Tidak. Oh, istighfar itu adalah sarana kita untuk merindu Tuhan, bukan penghakiman bagi diri kita. Nah, kebanyakan ajaran kita saat ini adalah ajaran nakut-nakutin. Lo kalau nggak gini dosa, lo kalau nggak gini haram, lo kalau nggak gini neraka. Padahal betapa banyak orang tidak paham tentang konsep halal haram. Nah, ini kan rumit jadinya gitu loh. Tapi it's okay lah, maksudnya di kelas ini kita benar-benar harus 2 syarat terpenuhi, berakal dan dewasa, itu aja. Jadi kalau Anda merasa, loh Mas, aku nggak boleh beragama itu nggak boleh pakai akal, ya sudah, Anda left group aja, Anda japri berapa nomor rekeningnya, saya transfer balik. Itu sesimpel itu kok ya. Jadi di sini harus wajib memakai akal. Kenapa? Karena saya cari ayatnya yang tentang sami'na wa ata'na itu ada berapa ya? 3 ayat kalau nggak salah di dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Lalu ayat tentang memakai akal kita ada 130 ayat. Loh, berarti beragama itu harus berakal. Kalau nggak berakal berarti Anda tidak berhak beragama. Gitu ya, Mbak Rinda. Oke, yang lain silahkan. Jadi tenang aja sahabat, Anda yang sudah transfer, Anda minta ulang, tak kasih. Nggak pakai babi bu bebo. Ingat loh ya, I'm sorry to say,
saya ini alhamdulillah diberkahi usaha yang maju. Sekarang juga rodanya lagi gelinding kenceng. Berarti duitnya juga lagi banyak gitu. Alhamdulillah dagangan saya brankas, profitnya gede gitu loh. Jadi saya tipikalnya bukan mencari siswa sebanyak mungkin untuk mendapat keuntungan bagi saya. Saya hanya mencari orang yang ayo kita berani belajar bareng, praktek bareng, berlatih bareng. Karena duit yang Anda berikan tuh alhamdulillah kecil banget ya. Maksudnya kecil tuh dibanding apa? Ya gini. Saya dagang brankas itu 1 unit yang paling kecil aja profit saya 2 juta. Ya kan? Nah, saya di bulan ini aja udah jualan 30 unit brankas. Oke. Kalau dikali 2 juta udah 60 juta. Kalau dikali 3 juta udah 90 juta. Kalau udah dikali 5 juta udah berapa duit? 150 juta kan? Profit saya segede itu. Kan nggak worth it sama saya ngajar di kelas ini kalau saya cari duit gitu loh. Dan kalau saya cari duit pasti saya jual testimoni. Halo sahabat-sahabat lama. Beranikah Anda bertestimoni untuk saya? Mereka pada ketawa dengan sukacita berani bertestimoni ya. Tapi saya nggak penting karena testimoni itu adalah untuk jualan. Saya hanya mencari sahabat-sahabat yang mau menaikkan sudut pandangnya. Itu aja. Tuh, Mas Izam dari Malaysia ketawa aja. Ya, lucu-lucu memang. Jadi kalau Anda tujuannya ikut kelas ini adalah untuk semata-mata duit, salah kelas. Kalau Anda ikut kelas ini untuk semata-mata, oh aku supaya kaya raya, salah kelas. Kelas ini adalah kelas belajar bertuhan. Loh, Mas, aku agamaku Kristen, agamaku Hindu, agamaku Buddha. Loh, emang Tuhannya beda ya? Ya nanti kita pelajari di kelas ya. Tuhannya beda atau sama. Oke, yang lain silahkan. Boleh tanya? Boleh. Mana beliaunya? Oke. Silahkan Ibu. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas, saya kenal, alhamdulillah ya, bisa bertemu dengan Mas Ferry. Saya kenal Mas Ferry itu lewat YouTube pertamanya. Menyadari bahwa yang di YouTube-nya Mas Ferry tentang pemberdayaan dan lebih ke self awareness ya. Pertama, beberapa konten itu tentang sholat. Sholat itu di Mas Ferry kan yang tadi seperti Mas Ferry sampaikan adalah tentang wujud syukur kita terhadap Allah, kan seperti itu. Kemudian, tapi kan saya menyadari banget bahwa diri saya mempunyai sakit was-was, Mas Ferry. Orang Jadinya yang was-was itu belum pernah sholat. gitu ya. Anda sholat secara tata cara. Iya betul. Ayo, tata betul. caranya Saya benar. Iya betul. Gini. Anda mazhab apa coba? Ayo. Iya. Mazhab apa? Syafi'i. Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu bergerak 3 kali dalam sholat batal nggak? Iya. Batal lah. Iya, Anda betul, gerakannya, iya. pikirannya bergerak berapa kali dalam sholat? Betul, iya betul. Karena justru itu Mas, karena saya menyadari bahwa saya itu imannya dan ilmunya masih cetek. Saya aduh ini buat saya ilmu ini. Boro-boro saya malah bisa di tahap bersyukur. Saya bisa fokus dengan apa yang saya baca aja. Sudah bagus, sudah bisa melewati itu salat tanpa pikiran. Yang saya baca ini sudah betul enggak ya? Baru di tahap itu bisa di tahap itu aja saya sudah bersyukur. Belum sampai berkomunikasi intens dengan Allah, paham nggih. Akhirnya saya channel ini belum saya merasa diri saya belum pantas.
di situ kan gitu. Lalu Yang non sewu notabene-nya, yang non sewu agamanya nggak sejalan dengan non sewu, berbeda keyakinan dengan kami, dengan Islam kan gitu. Itu di situ beliau bertestimoni tentang kondisi imannya beliau dan kesadaran beliau yang membaik dengan mengikuti channelnya Mas Ferry. Saya terus berpikir, nah ini orang yang dengan keyakinan berbeda aja bisa menemukan kedamaian dan kesejukan. Non sewu apalagi kami, saya yang saudara seiman gitu. Akhirnya kembali saya, ya sudahlah, saya menyadari bahwa apa yang terjadi di saya ya coba saya jalani tahap demi tahap. Oke, kalau saya belum bisa berkomunikasi dengan Allah, saya coba menyadari dulu apa yang saya baca. Saya menyadari detik ini saya baru bisa berdamai dengan sakit saya. Dulunya menolak. Kenapa saya sakit seperti ini ya Allah? Ini menyiksa saya Allah kan gitu. Ini ujian yang luar biasa buat saya kan gitu. Sampai saya sekarang alhamdulillah, oh mungkin ini jalannya saya untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Terlalu sakit ini, mungkin karena sakit ini pula saya bisa ketemu dengan channelnya Mas Ferry kan gitu. Mudah-mudahan langkah saya berada di kelasnya Mas Ferry diridhai oleh Allah, kedepannya bisa lebih baik. Iman saya, ketaatan saya, seperti itu. Yang mau saya tanyakan, apakah langkah saya tadi benar Mas Ferry atau gimana? Mana dulu, mindset mana dulu yang harus saya rubah? Seperti itu, nggih. Iya. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu Anda benar atau salah, nggak tahu. Yang tahu benar atau salah cuma Tuhan, gitu. Tetapi ingatlah, kita dilahirkan itu sebagai ahsanut takwim, gitu kan? Ciptaan termulia, tersempurna. Jadi kita itu sebenarnya diciptakan oleh Sang Maha Baik itu, semua dunia dan seisinya ini, laqad khalaqna lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini diciptakan hanya untuk manusia, gitu. Nah, sayangnya dalam beragama kita ini terlalu kebanyakan tata cara. Kita nggak paham esensinya. Katanya sang Nabi sholat itu seperti apa? Nabi Muhammad, maaf sekali, tidak pernah melakukan atau mengadakan pelatihan sholat khusyuk. Gitu. Nggak ada, nggak pernah. Rasulullah SAW cuma bilang, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu mengetahui aku sholat. Jadi esensi sholat itu adalah gerakan. Nah, sholat ini pun seperti apa? Ya banyak. Maksudnya konsep sholat itu seperti apa? Nah, nanti konsep sholat akan kita bahas lebih detail, lebih dalam di kelas. Poin utama sholat adalah pertama, mengajarkan Anda taat, disiplin, patuh. Taat, patuh, disiplin. Yang kedua, setelah taat patuh, Anda diajarkan untuk mengistirahatkan pikiran. Itu berarti sholat tidak boleh fokus. Sholat tidak boleh konsentrasi. Sholat nggak boleh metenteng. Nah, nggak boleh. Sholat itu harus rileks-rileksnya. Masa iya sih kita ngadep Tuhan itu sama fokus gitu. Kan nggak juga ya. Sama melotot di satu titik, capek tahu ya. Sama Tuhan tuh senyum yang mesra, rileks, harum, wangi, enak dilihat, itu sama Tuhan. Karena kita menyempatkan waktu terbaik dan menyempatkan atau menyisihkan waktu terbaik untuk kita benar-benar melebur pada Tuhan. Berarti di situ kita harus benar-benar istirahat pikirannya. Pikirannya istirahat. Nah, nggak bisa Mas, pikirannya nggak bisa istirahat. Ya nanti sabar. Karena mengistirahatkan pikiran itu juga butuh latihan. Dan Anda semua ini tersinggung atau tidak tersinggung itu akibat Anda bisa berlatih nggak?
Itu aja. Terlatih apa sih biasanya gitu. Nah, di sholat Anda dilatih untuk mengistirahatkan pikiran. Yang ketiga, sholat adalah latihan untuk berkomunikasi intens pada Tuhan. Jadi sholat itu isinya komunikasi. Kita benar-benar komunikasi sama Tuhan. Komunikasinya dengan apa? Nah, di sini yang akan amat sangat terjadi perdebatan. Kalau Anda bicara, loh Mas, sholat saya ini harus tahu, harus bacaannya harus makhorijul hurufnya harus tepat, harus begini, harus begitu. Sahabat, sholat yang ada di Indonesia ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantaniyah. Kitabnya adalah Fasolatan. Dan seluruh Indonesia belajarnya kitab yang sama. Kalau Anda Muhammadiyah belajarnya berarti nggak pakai kabiro. Kalau NU pakai kabiro. Dan itu karangan ulama. Gitu loh. Jadi itu semua tidak relevan bagi saya saat Anda sholat. Karena sholat itu mi'rajul mu'minin. Namanya mi'raj itu meleburnya dirimu dengan Tuhan. Kalau udah melebur, mana mungkin Anda sempat kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Nggak mungkin, Bos. Ya. Itu urusannya adalah urusan diamnya pikiranmu, bersatunya tubuh, pikiran, perasaan melebur, berserah titik nol. Nah, dapat itunya loh di dalam sholat. Itu yang paling penting. Makanya sebenarnya sholat itu bukan sarana ritual apapun. Sholat itu adalah sarana latihan. Latihan yang dikonsepkan sama Rasulullah bertahun-tahun ini gimana sih ngajarin orang untuk selalu sadar sama Tuhan, gimana sih? Diajarin tauhid gagal. Akhirnya ketemulah konsep sholat. Ya udah deh, gue ajarin sholat deh. Sholatnya yang gimana? Ya pokoknya ayo ikutin aku deh. Gitu. Udah kan? Zamannya Rasulullah, zamannya sahabat, semua sholatnya amat sangat simpel. Zamannya fikih datang, sholatnya jadi ruwet. Sholat harus begini, harus begitu. Motor gue. Kapan Anda bisa menikmati sholat? Nggak ada. Padahal jelas as-sholatu istiroha, as-sholatu du'aun, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nggak ketemu semua. As-sholatu pokoknya membaca dari awal sampai akhir. Aduh, motor gue. Isinya bacaan tok, komat kamit terus. Habis komat kamit mikir utang. Ya nggak kelar-kelar guys gitu. Ya itu deh. Gitu ya, mohon maaf ya Mbak Eli ya. Jadi makanya benar-benar butuh Anda dewasa di sini. Berakal dan dewasa. Jadi kalau belum siap, nggak usah ikut kelas ini deh. Beneran. Jangan. Jangan, nanti Anda suka gitu. Karena coba bayangkan loh, dari 120 sahabat yang join, 32 baru, yang riset 80 lebih, 90. Lebih suka riset teman-teman, gila nggak? Karena enak berlatih, bahagia itu enak. Berlatih jadi orang gila pun enak. Berlatih deket sama Tuhan tuh enak. Gitu loh. Merdekanya gampang gitu. Jadi ya saya memaklumi orang sahabat-sahabat senangnya riset kok, ya udah ayo deh. Gitu ya. Ada lagi? Nah, alhamdulillah di riset ini saya ditemenin banyak sahabat-sahabat. Ada para guru saya juga, ada para bunda, ada Bunda Sri Mulyani, ada Bunda Hufiati, beliau sesepuh-sesepuh yang luar biasa, yang tingkat kedamaiannya ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, beliau berasal dari Tuhan dan akan pulang kepada Tuhan dengan jiwa yang sukacita. Jadi bagi saya manusia-manusia seperti ini yang dibutuhkan di Indonesia. Manusia yang udah penuh cinta tuh yang dibutuhin di Indonesia. Ya, nggak perlu manusia yang pintar kebanyakan cara, nggak perlu deh. Kita butuh cinta. Makanya bagi saya, kalau Anda memutuskan join di kelas ini, nggak penting mencari ridho Tuhan. Wah,
Gimana? Loh, jangan cari ridho Tuhan. Nggak penting, nggak relevan. Loh, maksudnya gimana? Iya, yang penting adalah meridhoi Tuhan, bos. Karena ayatnya jelas, nggak ada Anda disuruh cari ridho Tuhan, nggak ada. Ayatnya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Yang nggak tenang, nggak hai. Yang nggak tenang, nggak hai. Ya kan? Irji'i, pulanglah kamu ila rabbiki, kepada Tuhanmu. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Radiyah. Anda meridhoi segala sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupanmu, maka pasti akan diridhoi sama Allah. Mardiyah, radiyatam mardiyah. Nah, orang-orang yang sudah diridhoi sama Allah pasti dikosin ke surga. Wadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Nah, berarti nggak relevan Anda cari ridho Tuhan. Yang relevan adalah Anda menerima segala tarian kehidupan. Jadi jangan omong kosong kalau kelas ini aku mencari ridho Tuhan. Aku sholat untuk mencari ridho Tuhan. Alah, sholatmu untuk mencari ridho Tuhan atau untuk mewujudkan keinginanmu? Aiyah, Allah, aku sholat untuk mencari ridho Tuhan. Habis itu doanya, ya Allah, minta duitku habis. Matamu. Allah, gitu ya. Jadi ya begitulah kira-kira nanti yang Anda dapatkan di kelas saya. Saya tidak akan mengajarkan lagi tentang tata cara, tidak akan mengajarkan lagi tentang memakai topeng, malah saya justru melepas topeng. Makanya kalau Anda lihat saya tadi ada tiga tampilan berbeda. Satu pakai pakai topi biru, yang satunya tadi pakai peci, yang sekarang pakai udeng. Nah, ini pun mau dilepas juga nggak ada masalah. Apa sih? Ini cuma topeng semua kok, mau ngapain? Gitu kan. Nah, hidup mah begini-begini aja gitu. Nah, semakin tipis topeng kita, semakin merdeka hidup kita. Semakin merdeka hidup kita. Jadi jangan harap di sini cari apa ya, sesuatu pembenaran tentang kebencianmu, nggak ada. Di sini tidak dilatih membenci. Di sini dilatih untuk melepas semua kemelekatanmu. Itu. Ayo, kalau ada yang didiskusikan kita lanjut, kalau nggak ada kita sudahi. Selamat malam Pak Ferry. Malam. Ada beberapa pertanyaan, boleh? Monggo, satu-satu ya Mbak. Oke. Yang pertama, berarti yang kita pahami sebagai cobaan, masalah penyertaan hidup belum tentu demikian, Pak. Gini, dalam ilmu NLP itu bicara bahwa segala sesuatu itu netral sampai kita memaknainya itu menjadi apa. Contoh gampang begini. Saat Anda berada di atas lantai 5 suatu bangunan, lalu Anda melihat di bawah, oke? Melihat di bawah ada orang kesandung jatuh. Karena Anda di situ sebagai pengamat, netral nggak kira-kira? Anda bisa memaknainya itu, wah itu lucu, wah itu kasihan. Ya tergantung. Anda mengizinkan memaknai seperti apa. Nah, basically bagi saya, hidup ini anugerah. Berarti segala sesuatu yang diberikan Tuhan pada kehidupanmu, itu pun anugerah. Dianya berubah jadi ujian, jadi cobaan, jadi hukuman. Segalanya tergantung permaknaanmu terhadap Tuhan. Lah Tuhan saya itu dari segala kemahaannya, ingat ya, dari segala kemahaannya dirangkum dalam pengasih penyayang. Jadi mana mungkin Tuhan kita menyakiti kita. Apalagi di konsep Islam ada namanya, konsep Islam Ahlus Sunnah ada namanya alam apa? Alam rame banget. Siapa tuh? Alam apa? Yaumul Hisab. Ya. Oke. Nah kita belum dihisab kok udah diuji sih. Kita belum dihisab kok udah dihukum sih. Iseng banget Tuhan, jahat banget Tuhan, gitu.
Tapi kalau beda ya mungkin Tuhannya beda gitu aja. Jadi kalau kefahamannya beda, bisa jadi Tuhannya beda itu aja. Jadi saya nggak akan menyalahkan kok Mbak. Gitu Mbak Niken. Di dalam zikir itu lebih baik mengutamakan kualitas atau kuantitas, Pak. Terus ini sekalian disebut aja ya Pak pertanyaannya. Di zaman sekarang itu kan semakin banyak orang yang overthinking dan cemas. Bahkan dengan hal sepele pun itu bisa menimbulkan kecemasan. Nah, adakah tips sederhana dari jenengan yang bisa dilakukan ketika cemas itu sedang datang? Ya. Alhamdulillah, terlalu banyak sahabat yang lepas dari GERD dan anxiety. Ya, GERD dan anxiety di kelas ini terlalu banyak sahabat. Bahkan ada sahabat yang seminggu tuh 10 juta untuk kasih dokter untuk lepas dari GERD dan anxiety. Tapi alhamdulillah sekarang beliau lebih damai, lebih kaya, lebih bahagia. Ya karena apa? Ya pertama, kalau orang sadar Tuhan tuh susah banget untuk kita cemas loh. Bener nggak sih? Makanya di awal kalau kelasnya adalah mengenal Tuhan itu di belakang, sekarang Tuhannya tak ajak ke depan dulu. Ayo Tuhan, kita memperkenalkan diri nih sama teman-teman di depan nih. Kasihan nih teman-teman yang lagi pada tewur nih gitu. Jadi bagi saya paling gampang, gimana kalau aku lagi cemas, Mas? Gampang, pertama, sadari nafasmu. Yang kedua, ayo mulai meditasi 1 menit. Berikutnya, sadari Tuhanmu. Lalu apa? Ngobrol mesra sama Tuhan. Tuhan, goblok tenan to aku ya. Asu ngene kok ya wedi. Mengong tenan. Lawang panjenengan ini maha segalanya kok ngene wae wedi. Duit receh 100 juta bae lo ya, kok aku bingung goblok. Lah engkau kan yang membuat segalanya tak terbatas. Dasar. Wis aku berjalan bersamamu aja. Gitu dong. Ya, gitu dong. Ya itu butuh latihan, Mbak, butuh latihan. Itu teorinya begitu, tapi latihannya seumur hidup, guys. Tenang saja. Oke. Kenapa begitu? Ya terbukti lah 90 sahabat tuh. Tuh ada Bu Hajah Ria tuh. Mas Openg, aku mau itu kan. Alhamdulillah sudah cemasnya hilang. Aku mau terapi, mau bayar berapa dan lain sebagainya. Tak tolak lah. Emangnya? Enggak lah. Pokoknya aku harus udah pokoknya Bu Hajaria dulu. Iya nggak Bu? Begitu ikut kelas, ya nggak usah terapi deh. Nggak usah terapi udah merdeka. Sekarang punya restoran lagi. Saya belum diundang lagi. Gitu. Ya Allah, sesimpel itu Mbak. Sesimpel itu. Jadi saya memang tidak membuka jalur pribadi untuk konsultasi. No, sadari dulu ilmu di kelas ini, praktekin. Udah beres kok. Semuanya akan beres gitu loh. Nah, yang utama adalah kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Udah terlatih apa? Tersenyum udah nggak? Belum. Aku ini ahli dalam cemas. Wajar toh. Ya. Makanya kalau Anda bilang banyak manusia modern, iya. Tapi kalau kita, ya alhamdulillah yang udah berlatih ini udah nggak berlatih cemas lagi, Mbak. Gitu. Bedanya itu aja. Terus apalagi tadi Mbak Niken? Tadi di dalam zikir lebih baik mengutamakan kualitas atau kuantitas, Pak? Ya kita harus tahu dulu apakah zikir itu menyebut namanya atau menyadarinya. Itu aja, dari situ aja jawabannya udah jelas kok. Kalau Anda gini loh, kalau Anda nggak kenal Tuhan, Anda akan berzikir dengan ngawur. Contoh gampang gini ya. Atau Anda
antara kenal nggak kenal gitu loh. Antara kenal nggak kenal. Atau gampang bicara gini. Anda ada di kerumunan gitu. Lalu pengen cari namanya Ferry. Lalu Anda bilang Ferry. Ya, yang ngelihat jengkel nggak kira-kira? Jengkel banget. Tapi kalau Anda sekali aja bicara Ferry dengan tubuh, pikiran, perasaan yang hadir dengan menyadari dia, beda nggak? Nah, pun demikian Tuhan. Tuhan tidak perlu Anda panggil begitunya. Allah. Aduh. Kasihan otakmu. Beneran kasihan otakmu. Nanti ya, ini terjadi repetisi yang luar biasa. Yang dia membuat dia bingung. Lalu tiba-tiba kalau terlalu banyak dia selip. Bahasa pesantrennya jadab. Gendeng titik. Gendeng titik dia gendengnya nggak sadar gitu loh. Jadi gobloknya kemana-mana nanti gitu loh. Nah makanya nggak relevan lagi. Anda bicara enggak gitu. Itu buat terapi aja nggak apa-apa. Terapi nggak apa-apa. Ya nanti kita ada terapi yang begitu-begitu ada. Nah, nanti enaknya di kelas ini juga banyak terapinya. Tenang aja ya. Gitu loh. Jadi Anda tuh kalau manggil Tuhan itu yang mesra dikit. Kenapa sih? Ya Allah. Udah diem gitu loh. Biarin seluruh tubuhmu bergetar dulu sambil tersenyum. Itu loh enak kan. Ya. Masuk sih manggil. Anda manggil suamimu aja. Anda panggil terus-terusan ya bosen loh suamimu. Diamput ini. Ini tak retur wae lah orang ini gak sip ini. Gendeng ya. Gitu loh ya. Gitu ya Mbak Niken ya. Maaf ya. Ingat loh ya, kalau Anda wilayahnya adalah wilayah tata cara, Anda akan bingung di kelas ini. Beneran ya. Gitu. Tapi kalau Anda sudah open mind, buka pikiran, buka hati, itu memang sih dari jawaban Anda masih ada yang telan linggis tuh masih ada, masih banyak gitu loh. Ya, nanti kita Jumat kita pastikan ya. Kita pastikan. Nanti silakan Anda linggisnya mau dicopot atau masih ditelan, itu monggo silakan. Oke. Ayo yang lain. Yang seru nanti Jumat. Allah, alhamdulillah. Ada? Ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Untuk kelas kita akan sepakati setiap malamnya. Biasanya sih seminggu 2 kali sampai 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Biasanya begitu ya. Biasanya, tapi nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga. Jamnya pasti 7:30 sampai selesai. 7:30 WIB ya. WIB itu sama dengan Bangkok ya. Jadi jangan komplain ya. Mas itu waktunya kok waktu Bangkok sih? Podo, you know, podo. Gitu ya. Lalu kita akan lakukan terapi atau praktek. Banyak praktek di kelas nanti. Di Zoom meeting utamanya ya. Dan insya Allah audionya akan saya update. Insya Allah audionya juga audio baru ya. Gitu. Gitu ya sahabat. Ada yang lain silahkan. Yang mau didiskusikan, monggo kerso. Bebas. Bu Hajaria, dulu saya religius, ternyata belum spiritual. Waduh, apa tuh bedanya tuh? Ada yang lain silahkan, sahabat-sahabat yang baru yang mau bertanya, monggo. Kalau sahabat-sahabat yang lama mah udah bosan sama saya. Udah kebanyakan di
dipisuin. Jadi kalau Anda ngelihat saya ngomong biasa begini ya biasa, tapi kalau saya lagi ngomong misuh, jancuk, matamu, raimu, asu, dan lain sebagainya, ya Anda juga harus terbiasa gitu loh. Dan inilah saya apa adanya. Gitu. Ingatlah, saya akan berusaha tidak memakai topeng atau setipis mungkin topeng saya. Jadi saya akan tampil apa adanya. Oh ya begini ini gitu. Ya udah begini ini. Jadi saya nggak mau sok ustad, nggak mau sok alim, nggak mau sok hebat, enggak lah, enggak. Apakah setiap Zoom ada rekamannya? Insya Allah jika tidak sensitif ada. Tetapi bab ketuhanan biasanya nggak saya rekam. Ya. Bab ketuhanan biasanya nggak saya rekam ya. Karena bab ketuhanan itu amat sangat sensitif. Nanti saya di crop lagi, lalu diviralin lagi. Waduh. Motor. Lalu nanti saya digeruduk sama FPI gimana dong? Gitu. Silahkan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kesukacitaan itu bisa terhalang dengan trauma terjadinya. Gimana Ibu? Kesukacitaan yang ada dalam diri seseorang itu bisa terhalang dengan trauma yang dia alami. Itu dia. Kebanyakan dari kita, dari sahabat-sahabat kita di Indonesia ini, khususnya perempuan, terlalu banyak luka batin. Makanya gembiranya agak susah, sukacitanya agak susah. Makanya saya ini FPW, saya ini Front Pembela Wanita. Jadi akan saya muliakan wanita. Maksudnya saya akan mengizinkan Anda untuk menikmati kebersamaan Anda dengan Sang Maha Baik. Saya akan membikin Anda, tidak akan melabeli Anda sebagai wanita itu kalau haid kotor. Enggak. Wanita itu selalu bersih. Haid itu dalam rangka membersihkan dirimu gitu ya. Bukan kotor, tidak gitu. Dan terlalu banyak luka batin wanita, dan wanita banyak yang tidak speak up. Nah, ini yang repot. Gitu. Jadi ada nggak Mas cara membersihkan luka batin? Setiap hari kita membersihkan luka batin. Setiap hari ya. Praktek bersihin luka batin. Wah, dish gitu. Gitu ya. Poin utamanya tuh gampang. Barometernya gampang. Nanti sebelum mulai kelas, Anda lihat nih, Anda selfie foto tersenyum terbaik. Tarat gitu kan. Oke. Oke. Udah? Habis itu nanti 40 hari kemudian selfie lagi. Oh, kok aku ruwet banget ya dulu ya gitu. Gitu. Ya. Jadi ingat ya, kelas ini saya benar-benar berbayar senyamannya dan sepantasnya. Sepantasnya apa? Sepantasnya Anda menilai diri Anda. Bukan menilai diri saya, menilai diri Anda. Kalau Anda pantasnya miskin, ya monggo, Anda transfer semiskinnya gitu. Kalau Anda pantasnya kaya, ya monggo, transfer sekayanya. Terserah. Saya nggak mau menghakimi Anda gitu ya. Bebas. Loh Mas, aku cuman punyanya ini. Itu jauh lebih istimewa. Kejujuran itu jauh lebih istimewa. Jadi makanya saya selalu bilang senyamannya Anda, sepantasnya Anda gitu. Saya nggak akan kecewa kok. Berapa aja nggak akan kecewa. Tapi kalau berulang Anda transfer tidak pantas, ya berarti mental Anda miskin. Ya nggak akan saya masukin receipt gitu loh. Paham nggak? Ya, tempo hari bayarnya gini loh. Betapa banyak orang yang satu kali Zoom itu menilai dengan uang 150.000 sampai 500.000. Benar nggak? Gitu. Nah, saya tidak menilai di situnya. Saya berniat berbagi kefahaman, berbagi sudut pandang. Makanya saya tidak mau menghakimi Anda. Berapapun Anda transfer, alhamdulillah. Itu ya. Ingat loh ya, alhamdulillah. Tak terima.
Kalaupun Anda di tengah jalan nggak terima, tak balikin. Enak toh. Berapa Mas? 100% daripada saya makan uang haram. Gitu ya, paham ya sahabat? Gitu. Yuk, silahkan yang lain. Tanya Mas. Weh. Piye Tat? Ada titipan dari Mbak Freni apa ya? Ano titipan Kang Mbak Freni. Yang kulek ketemu ya. Iya. Saya merasa bisa menertawakan, sampean bisa tertawa terbahak luar biasa berarti. Piye. Kok bisa uangnya haram tuh loh, kenapa? Iya ya. Kayak iso jawab aku. Asem kok. Pertanyaanmu iki nakal. Aku ora iso jawab ya. Ya wis halal lah duitnya lah. Wong duitnya ora ono haram ya jane ya ta ya. Ora sida. Asem. Ya Allah. Sing liyane wae lah. Oke, silahkan. Yang lain kalau mau diskusi. Kita sudahi 9:30 ya sahabat ya. Ada? Nggak ada? Anda tanya apapun bebas ya. Tanyanya kalau bisa langsung suara ya sahabat ya. Jangan chat ya, karena biasanya kalau saya tanya lewat chat itu saya skip. Nggak enak. Ayo, ada? Oh, lagi diem-dieman. Udah, kalau nggak ada yang tanya, saya off. Ini siapa aja sih yang baru yang nggak banyak kok. Pantas nggak banyak yang tanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Mungkin saya nggak nanya Mas. Ini aja tadi Mas Openg cerita soal ketika ada orang nyakitin kita sebagai guru besar, kita beri hadiah. Betul Mas, kemarin saya praktek. Itu benar-benar energinya ke saya luar biasa banget. Ketika ada fitnah, ada yang buat kita serasa sakit hati. Saya nggak pikir panjang, langsung ngasih hadiah dengan tujuan mungkin kalau misalnya di tingkat SD-nya ya biar kalau saya ketemu sama orang itu kayak nggak ada apa-apa Mas. Tapi malah kebalik gitu. Jadi orang tersebut yang fitnah saya tuh jadi canggung, tegang. Jadi kebalik. Malah saya yang ketemu dia tiap hari jadi happy-happy aja. Makanya benar-benar banget gitu saya coba praktek latihan terus benar-benar buat diri itu bermanfaat. Lihat siapapun
cinta yang ada, ngasih doa, barakallah. Ya paling itu aja Mas. Daripada nggak ada yang nanya, mungkin itu pengalaman itu buat saya benar-benar bermanfaat. Mata tuh jadi kelihatan setiap orang tuh udah aja enjoy, doain, ya beres, gak ada masalah apa-apa gitu, ketawa, ya paling begitu Mas. Ketawa, gembira, sukacita, duitnya tambah banyak gitu ya. Betul Mas, betul Mas, betul Mas, betul Mas. Jadi itulah. Iya, gitu deh. Terima kasih. Ya begitulah adanya kehidupan. Selama kita memberi atensi apa yang kita salurkan. Kalau atensinya atensi jelek, ya yang kembali ke kita jelek. Fa'in ahsantum ahsantum, fa'in asatum falaha. Ini kopi pagi-pagi. Enggak, tambah strong rasanya. Oh gitu ya. Oke, yang lain silahkan. Bu Hajaria mau Halo, ngomong. Mas. Oh, monggo Mbak Arianti silakan. Di sini saya mau sedikit cerita dahulu. Saya membaca sebuah buku, itu ada di buku itu judulnya Menebar Keajaiban kayak gitu. Menebar debu keajaiban kayak gitu. Tapi intinya di buku itu yang pernah saya praktekkan kan Mas waktu itu. Jadi setiap saya menikmati jalan, saya tuh selalu mengucapkan bersyukur ya Allah, terima kasih atas berkatnya, terima kasih atas ini intinya lebih ke bersyukur kayak gitu. Terus saya sudah melakukan itu, benar-benar saya kayak, makanya saya ikut ke sini karena saya tertarik di situ, dan di ilmunya Mas Ferry itu sangat nyambung dengan sini. Tapi saya tuh nggak bisa bertahan dengan itu. Saya tuh udah merasakan nikmatnya ketika berlimpah banget ketika saya sudah bersyukur dengan orang yang menyakiti, saya ya Allah berdoa kayak gitu, seperti yang Mas tadi, misal ada orang yang menyakiti, saya beri hadiah, saya beri gift, tapi aku tuh nggak bisa bertahan kayak gitu, nggak bisa bertahan dalam, sudah berproses cuma 2 bulan terus nggak bisa bertahan. Cara mempertahankan latihan itu tuh gimana kayak gitu? Cara mempertahankan latihan ya riset, Mbak. Mungkin karena saya nggak ikut komunitas ya. Kita semua ini gini, apa sih untungnya saya bikin kelas? Kalau secara finansial iya ada untungnya, tapi dibanding pekerjaan utama saya kan nggak ada profitnya gitu loh ya. Kalau rata-rata teman-teman, ya udah deh kita nggak usah bicara. Pokoknya intinya paling saya cuma dapat jualan 2 brankas untuk kelas 40 hari ini gitu kan. Kan berarti amat sangat kecil sekali. Tapi keuntungan saya adalah saya selalu berlatih. Saya, ayo kita berlatih tersenyum, otomatis saya senyum dong. Ayo kita berlatih bahagia, otomatis saya bahagia dong. Nah, itu keuntungan terbesar saya gitu loh. Jadi energi saya dicas terus sama teman-teman. Malu dong kalau saya bicara, saya nggak mengerjakan, maka saya akan amat sangat mudah dipantaskan Tuhan. Dipantaskan Tuhan ini lebih susah. Maksudnya lebih susah apa? Ya akan the loser on the floor. You know, the loser on the floor. Jadi nyungsep sep gitu. Gitu ya. Nah, siapa orang yang sudah bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan? Biasanya orang-orang yang udah mengalami asam garam kehidupan. Seperti contoh Bu Hajaria aja. Dengan luar biasanya beliau mulai ikut kelas, doain semua orang. Bahkan yang nipu didoain, semua didoain. Tiba-tiba punya restoran gede sekarang. Punya usaha yang luar biasa maju sekarang. Nggak tahu, tanya aja orangnya, ada tuh gitu. Ada tuh gitu.
Izin Mas Openg. Silakan Bunda. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru. Di Waalaikumsalam sini saya warahmatullahi pengen menyampaikan testimoni karena pasti yang murid baru mungkin kayak saya dulu ya. Mas Openg tahu betul bagaimana saya di Agustus kemarin masih wow dengan banyak kisah drama ya Mas Openg. Dan alhamdulillah cemas yang insya Allah mungkin sekarang sudah jadi penyakitnya banyak orang ya Mas. Cemas, khawatir, was-was, sampai ke psikosomatis ya, sakit badan yang nggak karu-karuan. Sampai saya kemana-mana dan alhamdulillah ketemu Mas Openg. Dan Allah izinkan saya sembuh. Yang dulu saya sangat takut ya Mas, sampai takut mandi, sampai saya takut ketemu orang, pokoknya segala ketakutan ada di saya. Dan ternyata setelah belajar dari Mas Openg, alhamdulillah ternyata intinya saya nggak sadar Tuhan gitu. Setelah saya belajar, walaupun awalnya agak gegar otak ya Mas Openg ya, pertanyaannya nggak nyambung kanan kiri, dan alhamdulillah saya alhamdulillah luar biasa rasanya. Makasih banyak Mas Openg dan semua sahabat. Dan insya Allah sahabat-sahabat yang baru di sini, insya Allah akan terbuka ya. Mindsetnya akan berubah seperti saya dulu. Makanya tadi saya sempat tulis, saya dulu merasa sok religius, padahal aslinya belum spiritual banget. Hanya kayak luarannya aja bagus gitu, padahal dalamnya kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi kayak ember gedubrak-gedubruk gitu, tapi nggak punya esensi. Tapi sekarang rasanya melakukan sesuatu tuh indah, ngalir aja ya Allah, aku ridho apapun. Dan alhamdulillah benar dengan keridoan kita itu rasanya kita nggak sayang yang ngeluarin duit, iyalah nanti Allah ganti gitu aja. Dan ya balasannya sudah nggak ini ya, nggak bisa diungkapkan ya Mas Openg, udah terlihat jelas dan lebih membuka warna hidup saya. Jadi saya kalau dulu ngelihat apa itu kayak nggak apa-apa lewat aja, tapi sekarang ngelihat bunga aja nangis, ngelihat ini ya Allah indahnya gitu. Dan bahkan apa ya rasanya semua yang kemarin nggak bagus, bahkan orang-orang yang membenci saya, benar kata Mas Anur tadi ya, malah kita baik sama dia, kita belikan sesuatu yang mungkin dia nggak nyangka sampai dianya malu sama kita. Oh kok dia begitu ya, walaupun saya dikata-katain lah, difitnah, udah kita kasih hadiah aja, jadinya indah, semuanya indah gitu. Ya mungkin gitu aja ya Mas Openg, makasih. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya tentu tidak bisa dilakukan semua orang ya. Sabar ya, latihannya juga lama. Bu Ajaria mulai Agustus atau mulai Juni, Bu? Agustus Mas Openg. Mulai Agustus ya, lumayan ya. Agustus, Oktober, November, wah udah alhamdulillah. Cuman saya belum ngundang Mas Openg ya ke Sumenep ya, guru spiritualnya belum nanti Mas deh. Openg. Iya, Insyaallah. kami tunggu. Siap. Ya begitulah adanya kalau kita latihan tuh. Ya kita akan menjadi ahli kok dari apa yang kita latih. Itu udah utama banget. Makanya nanti kalau sakit apapun gampang, namanya sakit kok. Yang paling penting itu adalah kita nggak sakit batin dulu. Kalau sakit fisik tuh gampang, sembuhnya gampang banget. Apalagi kalau cuma penyakit-penyakit receh yang ada sekarang kan. Receh tuh ya diabetes, asam urat, kolesterol, mah, GERD, wah udah receh banget. Ya, itu gampang banget sembuhnya, insya Allah gampang banget. Pokoknya kalau udah gini, kalau Anda terbiasa tersenyum, nggak mungkin deh Anda kena emah tuh, nggak mungkin gitu loh. Kalau Anda terbiasa untuk sukacita, nggak mungkin kena GERD. Ya. Kalau Anda terbiasa untuk menyadari Tuhan, nggak mungkin anxiety. Udah itu aja rumusnya. Gitu. Berarti kalau yang lainnya itu terjadi, ya kemungkinan besar Tuhannya masih beda. Gitu aja dulu. Maksudnya, loh Mas, aku ini
selalu berzikir pada Tuhan ratusan ribu kali. Ya beda kali Tuhannya. Namanya sama tapi beda Tuhannya gitu. Makanya di awal kelas kita bahas Tuhan yang sama. Meskipun namanya beda gitu. Gitu ya. Ayo. Kurang 9 menit. Silahkan sahabat. Kalau masih ada yang mau didiskusikan. Dari tadi yang tanya cewek-cewek loh, yang cowok nggak ada yang tanya. Ya, semakin banyak Anda merdeka, semakin Anda gampang sukacita dan gembira. Sayangnya nih wanita di Indonesia ini amat sangat susah merdeka. Makanya yuk belajar bareng untuk merdeka ya. Ayo, ada sahabat? Ini padahal banyak loh yang baru nih. Ini ada siapa nih? Ada Ratu Mataram, Mbak Rinda, Mbak Eli, Ananda Pramita, Nurul Mufidah, Yulia Dinda, kalau nggak salah ini baru, Hilmia, Nur Hayati, Arianti, ini Mas Dika nih udah lama banget nggak join, Bu Sri Ngatin, Arif Indra, Sohim Rosadi, Ius, banyak loh ini. Padahal kok pada nggak ada yang tanya ya? Udah? Nggak ada? Cukup? Oke, kalau cukup ya sudah kita tutup ya sahabat. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallah untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Namaste. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferry.